pimpin doa Tuhan. Pagi hari ini kita memiliki kesempatan yang sangat luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya kita sudah diberkati Tuhan. Kita percaya kita sudah dikuduskan dan dilayakkan Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala kesalahan kita. Kita minta Tuhan melayakkan hidup kita agar kita layak untuk memuji memuliakan namanya, terlebih untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita ambil sejenak untuk saat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat. Kasih-Mu
depannya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini kepada maka kuat roh dan jiwaku. Mari kita persiapkan hati kita.
yang akan menguatkan roh kami Tuhan. Itu yang akan menguatkan jiwa kami Tuhan. Itu yang menguatkan kami ketika kami ada di dunia ini. Dunia semakin tidak menentu, keadaan semakin tidak menentu. Masa-masa ini adalah ketentraman yang palsu, ketentraman yang palsu, kedamaian yang palsu. Sebab waktumu akan tiba, jika Engkau segera datang ke Tuhan kami. Oleh karena itu persiapkan gereja untuk biarlah kami mempunyai hati yang sungguh-sungguh, sehingga ketika Engkau datang seperti pencuri Tuhan, kami bukanlah orang yang dirugikan, melainkan kami orang yang bersyukur dan diuntungkan menerima kedatangan Tuhan terangkat awal-awal. Terima kasih Tuhan, siapakah hamba ini Tuhan? Hamba bukan siapa-siapa pun, tapi jika Engkau menilik dan menaruh hamba di depan saat ini, tentu adalah ada maksud Tuhan. Kami sama di hadapan Engkau diterus oleh darah Tuhan. Oleh karena itu setiap kuasa iblis yang menentang tentang Injil, tentang kebenaran pada hari ini, bersama-sama kami lumpuhkan kuasa itu dalam nama Yesus. Dan ruangan ini bahkan hati pikiran kami Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga mata kami hanya tertuju pada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan yang siap katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kembali saya mengucap syukur jika saya boleh berdiri di hadapan saudara. Saya kasih Tuhan, ada banyak di tempat ini yang harus bisa berdiri karena mereka juga yang bersekolah. Puji nama Tuhan, ada hujan berkat. Helm-helm berkat dulu. Haleluya. Puji nama Tuhan, hari ini saya mesti ekstra keluar suara, harus mengalahkan badai seperti lagu tadi, harus mengalahkan badai. Puji nama Tuhan. Kalau saya kasih ingat hari-hari yang kemarin, setiap kali saya membawakan renungan, temanya tidak jauh dari kasih karunia Tuhan. Bahwa kita orang Kristen, kita orang percaya, itu diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Berulang-ulang saya selalu berfirman, selalu menyampaikan firman Tuhan tentang kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara bosan, saya tidak bosan-bosan. Saya tidak bosan-bosan, karena memang itu ajaran dari Kristen. Kasih karunia Tuhan, itulah yang membedakan dengan agama yang lain. Waktu saudara saya Erik bertanya apa bedanya? Bedanya adalah kita orang Kristen diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan. Jadi begini, kita setiap agama mengajarkan hal yang baik, betul? Semua agama mengajarkan hal baik, tetapi kekristenan memberi kuasa kepada untuk berbuat baik. Amin. Semua mengajarkan berbuat baik, tetapi hanya kekristenan yang memberikan kuasa untuk kita bisa berbuat baik. Itulah sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, jika pada hari-hari kemarin saya menyampaikan tentang kasih karunia Tuhan, Tuhan melalui Roh Kudus memberikan saya teguran supaya saya juga menyampaikan tentang konsekuensi dalam hidup kita ketika kita menerima anugerah dari kasih karunia dari Tuhan. Kita berbuat baik bukan karena kita mencari keselamatan, tetapi kita berbuat baik oleh karena akibat dari kita diselamatkan. Amin. Kita berbuat baik bukan karena mencari keselamatan, tetapi kita berbuat baik karena kita telah diberi kuasa untuk berbuat baik. Amin.
Jadi saudara kasih tanda orang yang percaya capnya adalah ketika mereka meninggalkan kejahatan-kejahatan mereka. Amin. Saya menjadi ragu tentang kehidupan saya kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun memilih Tuhan, kehidupan lama saya tidak berubah. Menjadi pertanyaan, tapi tidak menghakimi. Menjadi pertanyaan, tanda tanya, apakah orang ini sudah betul-betul percaya kepada Yesus? Apakah orang-orang ini betul diselamatkan? Saya perlu menyampaikan hari ini, karena jangan kasih karunia kebablasan. Jangan, karena kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita sembarangan hidup. Di dalam Ibrani 6 ayat 6 sampai 8. Di dalam Ibrani 6 saya langsung ke ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di hadapan kaumnya. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun di atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada putus. Sudah dekat? Belum. Sudah dekat? Belum. Sudah dekat? Belum. Sebab penghakiman belum. Tetapi apa ini? Yang berakhir dengan pembakaran. Hari ini saya sedang kasih tahu Tuhan. Saya perlu menyampaikan bahwa kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia. Kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia. Kalau saudara boleh tahu hari-hari terakhir ini, kerajaan kedatangan Tuhan sudah dekat. Waktu Yakobus menulis 2000 tahun yang lalu, Petrus menulis 2000 tahun yang lalu, mereka katakan kedatangan Tuhan sudah. Apakah lagi lebih dekatnya sekarang ini? Tuhan sudah dekat. Kalau saya jalan kemudian Muara Tebet, kalau anak saya tanya sampai di kedua, kami pakai motor. Ya, kami bisa pakai motor. Sudah dekat Muara Tebet. Sampai kedua sudah dekat Muara Tebet. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu ketika Yakobus mengatakan sudah dekat, itu mungkin seperti itu bayangnya, sudah dekat, tapi baru sampai kedua. Tetapi ketika sudah dekat, simpang ke Sikoi dengan misalnya lagi sudah semakin dekat, itu saya ibaratkan kita saat ini. Saya mau katakan Tuhan sudah dekat, bahkan lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Saya mau ampun kepada Tuhan. Kalau saya menyampaikan kasih karunia, jangan sampai kita sama salah anggap. Jangan sampai kita salah mengerti, memahami tentang kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak mau dipermainkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti saya lebih baik, lebih hebat, tetapi tanggung jawab yang menyampaikan ini 2 kali. Ya. Tanggung jawab yang menyampaikan ini 2 kali lipat dituntut. Jadi kalau yang mendengar 50, tanggung jawab yang menyampaikan itu 100. Karena kepada yang banyak tahu itu banyak dituntut. Nah, lebih dituntut lagi kalau sudah tidak tahu tapi tidak memberitahu. Darah orang akan ditanggung. Jadi mungkin kemarin-kemarin yang kita anugerah lemah. Hari ini mari kita meningkat dari pemahaman yang makan mundur saja kepada pemahaman yang lebih tinggi. Kita periksa hidup kita. Kalau kehidupan kedagingan kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak berubah, ada tanda-tanda yang besar.
bisa terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan, apa sebabnya kita dapat menghasilkan pertobatan dan buah roh? Ya, di dalam Galatia 5 jelas. Galatia 5 ayat 22-24. Saya bacakan. Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Coba saudara lihat pertentangannya. Kalau kasih, pertentangannya adalah egois, mementingkan diri sendiri. Kalau kasih itu memberi, dia memberi. Tetapi kalau egois, saya menuntut. Kalau sukacita apa? Bukannya kalau senang, ada sesuatu yang menyenangkan orang lain. Kebalikannya, saudara bisa tahu sendiri. Damai sejahtera kelihatan, nggak ada pertengkaran, damai sejahtera. Kalian tahu kebalikannya. Kebaikan apa? Kebalikannya. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Kalau yang keluar selalu keburukan, apa yang terjadi? Kesetiaan. Ada yang suka berkhianat? Amin. Kita tidak ada berkhianat. Berkhianat terhadap suami, berkhianat terhadap istri. Sudah sekarang, sudah zamannya itu. Sudah tidak rahasia lagi. Kalau saudara sudah mulai mempunyai uang, saya puji Tuhan, saya pas-pasan. Ya. Kadang-kadang saya tidak bisa menghakimi orang yang lebih banyak uang. Saya kadang-kadang saya introspeksi dengan diri saya. Loh, kalau saya punya uang banyak, apa yang terjadi dengan saya? Saya ngobrol-ngobrol sama yang kemarin, apa yang terjadi dengan kita? Kalau kita punya uang banyak. Tetapi dari sekaranglah kita introspeksi. Kesetia, kelemahan buta, ada tahu kembalikannya. Kelemahan buta. Kalau bertahun-tahun kita mengiring Tuhan, buah roh itu tidak kelihatan. Saya mau bacakan apa akhirnya. Ayat 24. Barang siapa yang menjadi milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginan. Sementara di atasnya ayat 21 yang kebalikannya itu tadi, kedengkian, kemabukan, pesta pora adalah yang di atasnya. Berharap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas. Kita sudah percaya kepada Yesus, percaya kepada anugerah Tuhan, tetapi kita tidak berbuat dan jangan permainkan kasih karunia. Hari ini saya tegas, karena kemarin saya kasih karunia. Jangan salah mengerti. Kalau kita tidak berubah dalam hidup kita, penghakiman sudah dekat. Lalu kalau begitu, apa fungsinya Tuhan mati bagi kita? Mari kita langsung masuk ke dalam isi. Yang pertama adalah kita harus memahami bagaimana penebusan Tuhan dalam Yesus Kristus kami, supaya kita tidak salah mengerti tentang kasih karunia, supaya kita tidak mempermainkan kasih karunia, supaya kita tidak mempermainkan darah yang mahal ini. Yang pertama, dengan kematian Kristus, akses pintu surga terbuka bagi orang percaya. Terbuka bagi orang percaya. Ada kemarinnya pintu surga tidak terbuka sama sekali. Tidak ada aksesmu masuk kerajaan surga. Yang diawali ketika Adam dan Hawa jatuh makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Mereka diusir dari Taman Eden. Lalu Tuhan Allah berkata begini, mereka menjadi sama satu dari kita. Siapa salah satu dari mereka? Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah manusia.
Jadi dari situ kita tahu bahwa Allah itu bertunggal. Amin. Allah itu bertunggal. Menjadi salah satu seperti kita. Jangan sampai mereka meraih satu buah lagi yang namanya buah kehidupan. Itu di dalam Kejadian 3 ayat 22-24. Jadi ada satu pohon yang membuat hidup kita kekal, itu buah pohon kehidupan. Ada di Eden. Tetapi Adam dan Hawa begonya minta ampun. Ada dua pohon, yang satu pengetahuan yang baik, tapi itu membuat mati. Yang kedua adalah pohon kehidupan yang membuat mereka hidup selama-lamanya, kekal seperti Tuhan. Tetapi mereka memilih memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Makanya itu sebabnya agama-agama mengajarkan baik, ini baik, ini buruk. Itu enggak harus diajarkan, juga semua tahu kok. Anak yang kecil aja tahu kalau dia berbuat salah, pasti dia takut. Andai kata anak saya main-main dan dipecahin piring, pasti dia takut. Karena secara lahiriah nurani manusia itu tahu perbuatan baik dan jahat. Tidak usah diajar. Itulah saya mengajarkan dari kemarin-kemarin tentang kasih karunia itu. Tahu perbedaan. Yang pernah kita hidup oleh anugerah. Amin. Selamatkan oleh kasih karunia itu. Yang kedua, kalau agama-agama adalah manusia yang mencari Tuhan. Agama-agama itu manusia yang mencari Tuhan dengan ibadahnya, dengan amalnya, dengan kebaikannya, dengan ritualnya. Tetapi kekristenan terbalik. Kekristenan adalah Tuhan Allah yang mencari manusia. Amin. Dari tempat yang maha tinggi turun. Baiklah, untuk mendasari itu kita baca dulu ya, jangan kebanyakan ngomongnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu kuncinya. Supaya hidup berbuah itu kuncinya ya. Ingat baik-baik. Ini kuncinya. Ini yang membuat saya juga sedikit demi sedikit berubah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan darah dan daging, tetapi kita dilahirkan kembali. Bukan lagi dari karena bibit ayah itu, tetapi dilahirkan oleh benih Kristus yang ada dalam hidup kita. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Itu kunci yang pertama. Kematian Tuhan Yesus membuka akses ketika Adam dan Hawa mati, diusir dari Eden. Ada dua kerup dengan pedang yang menyala-nyala. Mereka diusir dari Eden dan tidak akan mungkin kembali untuk mendapatkan buah dari pohon kehidupan. Tetapi Kristus menjadi manusia, Allah menjadi manusia, menggantikan posisi manusia, masuk ke Eden, mengambil buah kehidupan ini, supaya orang yang percaya, manusia yang percaya kepada Dia, memperoleh kehidupan di dalam Yesus Kristus. Amin. Dia masuk dengan resiko membawa darahnya sendiri. Pedang yang menyala-nyala itu artinya murka Allah yang menyala-nyala kepada setiap orang berdosa. Tetapi Kristus masuk ke sana, Dia membayar dengan darahnya. Dengan darahnya sendiri Dia masuk. Tetapi karena ketaatan dan kekudusannya di dalam Filipi 2, katakan oleh ketaatannya Dia menjadi hidup kembali. Dia dibangkitkan kembali. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepada Dia memperoleh kehidupan di dalam Dia. Pintu surga terbuka. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mati, terjadi gempa bumi, tabir bait suci terbelah. Jadi semua orang masuk ke tempat mati boleh, karena ada pintu. Tetapi jangan senang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami anugerah Tuhan, yakni salib Kristus. Karena salib Kristus mengampuni dosa. Saya tidak memperpanjangkan yang ini,
Karena sudah banyak kita tahu, karena dalam Kristus dosa-dosa kita diampuni. Saya tidak berpanjang. Tetapi yang poin yang ketiga yang saya bilang tadi, ingat ini penting. Ya, saya ulangi lagi dalam Yohanes tadi. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kamu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi kodrat Allah, supaya kita luput dari dosa. Kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia, oleh karena percaya kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika umumnya untuk orang-orang karismatik seperti kita senang mengambil ayat tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita senang ketika menerima kuasa. Wow, senang. Kita pakai kuasa kita ketika daging kita sakit. Kalau sakit, dalam nama Yesus kita berkuasa. Amin. Kalau ada masalah dalam kehidupan kita terting karena ada kuasa dalam kita, dalam nama Yesus. Tetapi ketika yang menyenangkan daging kita, pernahkah kita menggunakan kuasa? Pernahkah kita menggunakan kuasa itu ketika sesuatu yang menyenangkan daging kita? Itulah sebabnya kita tidak pernah berbuat. Sebenarnya Tuhan sudah kasih kuasa kepada kita supaya kita mendapat kodrat ilahi, tidak berdosa. Tetapi kita hanya senang menggunakan kuasa itu untuk sesuatu yang menyenangkan, tidak menyenangkan daging kita. Tetapi kalau itu menyenangkan daging kita, jadilah kehendak Tuhan. Seperti itu. Saya ada ilustrasi seperti ini. Seorang menemukan dompet. Dia orang sangat rajin ke gereja. Jais. Nggak boleh mengambil milik orang. Nggak boleh. Dia buka dompet. Ternyata di dalamnya ada KTP, ada SIM, ada uang 5.000, 10.000. Jangan kembalikan. Tapi ketika dia buka di sebelahnya ada uang 1 juta. Mau neking, gak jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Seperti itu. Kalau sesuatu yang menyenangkan kita, jangan nangis. Tapi kalau itu menyenangkan daging kita, saya ingat cerita yang di bis itu memang. Lalu kalau yang menyenangkan perempuan, mungkin inilah selama ini doa saya, jadilah kehendak Tuhan. Ini rahasia. Jadi saya mau katakan, perbedaan kekristenan dengan kehidupan keagamaan adalah kehidupan keagamaan adalah mengajarkan yang baik dan buruk, tapi kekristenan yang berkuasa untuk berbuat baik, kuasa untuk menjadi berbuat. Disitulah sebabnya kita banyak dari kita tidak memahami, kita tidak pernah bertumbuh. Mari kita hari ini selidiki hati kita, selidiki pikiran kita. Apa yang selama ini bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi itu menguntungkan bagi kita. Tangki. Jangan hanya yang merugikan kita tangki habis-habisan.
tetapi sesuatu yang menguntungkan, tetapi itu merupakan kebencian bagi Tuhan, kita tidak pernah. Itulah sebabnya kita tidak memasukkan buah-buah 9 buah roti, tidak dikasih. Sebenarnya Tuhan sudah beri kita kuasa, tetapi kita tidak pernah memakai kuasa itu untuk perkara-perkara supaya kita ambil bagian dalam kodrat Allah. Kita mempunyai kuasa menjadi anak-anak Allah. Salah ya kalau saudara, kuasa menjadi anak-anak Allah artinya kuasa untuk kamu bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan kasih. Hari ini saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya semua kita yang percaya kepada Tuhan sedang berkuasa. Rugi kita kalau di tempat kerja kita tidak menjadi terang. Kita harus berbeda dari orang lain, berbeda dari mereka. Di tempat pergaulan kita harus menjadi terang. Kita berbeda, kita mempunyai kuasa. Di tempat kerja kita orang selingkuh, sana selingkuh, ini selingkuh, ini selingkuh. Kamu ganteng ya, tapi nggak selingkuh. Lu ganteng, kamu banyak duitnya lagi, tapi nggak selingkuh. Ya kalau sudah kere, tambah, ya itu aja. Pak sudah ganteng, banyak uangnya, tapi nggak selingkuh, nggak seperti mereka, karena kamu mempunyai kuasa. Amin. Dalam diri kita punya kuasa untuk berbuat. Selain kasih dalam Tuhan, kalau kehidupan keagamaan, mereka yang sibuk mencari Tuhan, manusia sibuk mencari Tuhan. Tetapi dalam Kristen Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Di dalam Yohanes 1 ini jelas dikatakan, ia datang ke dunia ini kepada miliknya. Yang saya kenal. Dalam Yohanes 1 firman ayat 1 mulai, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai Dia. Datanglah seorang yang diutus. Dari ayat 10. Ia telah datang di dalam dunia, dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kristus datang ke dunia bukan seperti agama-agama percayalah, tetapi Allah sendiri yang datang ke dunia ini untuk mencari manusia. Betapa beruntungnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita ada sulit ya, saya juga banyak hal-hal yang buruk dalam diri saya, dan saya penting Yesus. Memang betul, kalau menyenangkan daging kita, tenggingan kita semakin kecil, bahkan enggak sebesar. Tetapi kalau itu enggak menyenangkan kita, teriak-teriak. Padahal yang dikatakan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, kuasa untuk memasuki kerajaan sorga bersama-sama. Puji nama Tuhan. Renungan hari ini saya cukupkan. Saya kasih dalam Tuhan supaya tanggung jawab saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Tuhan itu adil. Walaupun kita percaya kepadanya, kalau hidup kita tidak menjadi menunjukkan anak-anak Tuhan, tidak membuahkan buah-buah. Maka apa katanya terakhir? Berakhir pada tobat. Dan puji nama Tuhan, saya percaya kita semua tentang ini termasuk bersama-sama Dia. Tuhan katakan, sabarlah engkau anak-anakku, engkau yang melakukan kehendak Bapa, engkau yang melakukan firman Tuhan, engkau yang kasih aku, engkau yang kasih saudara-saudara. Sabarlah engkau, masuklah engkau ke dalam percaya. Amin. Haleluya, haleluya. Sedang bermasa. Kita nyanyikan
Oh, yang selalu setia. Mungkin nggak akan bisa kita ya sebelum menyanyikan lagi. Haleluya. Segala perkara saya akhiri ayat ini firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 15. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Haleluya. Segala perkara. Percayalah dia akan Kami